warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai pasar modal, khususnya tentang perusahaan go public dan go privat. Go public berarti menjual saham perusahaan kepada para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Seperti contoh PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi perusahaan go public. Sedangkan perusahaan publik yaitu suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui dengan penempatan kata TBK di belakang nama perusahaan. Misalkan seperti PT Telkom, TBK, dan lain-lain. Berikutnya yaitu terdapat beberapa tahapan untuk go public. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan merupakan tahapan awal, yaitu akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan kegiatan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan konsultan hukum tentunya melakukan auditor hukum dan proses hukum dari bisnis. Asisten dan berbagai macam produk hukum yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan notaris ditunjuk untuk mencatat setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam rangka proses go public. Berikutnya yaitu pada tahap kedua mengenai dalam proses go public. Pada tahap kedua, perusahaan bersama underwriting membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke BPA, BPAM, serta LK yang merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memulai berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company power dan kinerja perusahaan seperti neraca, rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu diperlukan. Pada tahap ini jangan heran ya kalau perusahaan beserta emisinya, konsultan hukum, notaris, dan juga emiten go public dan appraiser akan sering mondar-mandir ke BPAM. Karena pada tahap ini seluruh pernyataan para propersi pendukung pasar modal itu yang tadi disebutkan tadi akan ditanya atau dikoreksi terhadap laporan-laporan yang mereka bawa dan diperiksa secara detail satu-satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi berlangsung. Kalau misalkan penjaminan emisi memperkirakan harga jualnya itu adalah Rp6.000 per lembar saham, maka dukungan tentang dokumen tersebut harus ada, jelas, dan juga transparan. Oke, kita lanjutkan, yaitu pada tahap ketiga, tahap penjualan saham. Dipastikan
kurang dari 38 hari Bapepam LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public atau go privat ya. Setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut pernyataan akan otomatis menjadi efektif. Apalagi perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan tersebut sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum atau IPO, Initial Public Offering. Melalui mekanisme IPO ini disebut dalam penjualan saham pasar perdana atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penawaran kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual ini merupakan perusahaan efek ataupun pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum di dalam prospektus lintas oleh Bapepam. Bagi perusahaan yang tercatat di BEI, penjualan saham dalam tipe ini waktunya relatif terbatas 2 atau 3 hari saja. Tetapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di Bursa Efek Indonesia, maka penjualan sahamnya akan bisa lebih lama lagi. Tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada Bapepam. Oke, pada tahap keempat yaitu pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten akan langsung mencatatkan sahamnya. Maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia atau listing requirement. Kalau memenuhi persyaratan, maka penerbitan akan melakukan perdagangan yang merupakan pencatatan emiten tersebut. Saat ini papan pencatatan Bursa Efek Indonesia terdiri dari 2 papan, yaitu papan utama atau main board dan papan pengembangan atau development board. Pada papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang peluang usahanya sudah besar dengan kapitalisasi pasar yang besar juga. Sedangkan papan pengembangan yaitu khusus bagi pencatatan saham-saham yang telah berkembang. Meskipun terdapat 2 papan pencatatan, tetapi perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar. Go public merupakan penawaran saham atau IPEK lainnya yang dilakukan oleh emiten atau oleh perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Adapun syarat-syarat sebuah perusahaan untuk go public, yang pertama yaitu berupa badan hukum atau berbentuk perseroan terbatas yang telah beroperasi
sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Kemudian memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya bernilai 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan audit tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Kemudian syarat berikutnya yaitu menjual sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan. Dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Syarat berikutnya yaitu perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menyeimbangkan laba yang ditahan, sedangkan luar perusahaan dapat berasal dari kreditur atau utang atau biaya bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat bank ataupun yang bersifat pernyataan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Berikutnya, perusahaan juga perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Selain keuntungan, kita juga harus mengetahui apa sih kerugian perusahaan tersebut kalau perusahaan itu nantinya go public. Yang pertama yaitu laporan rutin. Artinya di sini setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal ataupun per tahunan. Tentu saja untuk membuat sebuah laporan keuangan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, terbuka. Semua perusahaan yang go public pasti dituntut untuk harus transparan dan tentu saja sangat mudah diketahui oleh kompetitor dan dari segi data serta manajemennya. Yang ketiga, keterbatasan kekuasaan pemilik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham. Tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan, dan lainnya, karena perusahaan tersebut sudah menjadi milik publik atau milik umum. Kerugian terakhir yaitu hubungan antar investor. Hubungan yang sudah go public harus menjaga antara investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Kita lanjutkan. Adapun keuntungan dari perusahaan yang go public, yang pertama yaitu perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pemegang saham dapat menikmati hasil yang mereka capai. Semakin banyak investor
yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar. Yang kedua, para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat diberi penilaian dari harga saham dikalikan dengan jumlah harga saham yang dijual di pasaran. Berikutnya yang keempat, yaitu perusahaan dapat melakukan merger atau negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu dapat meningkatkan frekuensi pasar atau potensi pasar. Banyak perusahaan yang dapat meningkatkan produk dan jasa mereka setelah perusahaannya go public. Oke, kita lanjutkan dengan go privat. Go privat merupakan suatu proses perusahaan terbuka yang berubah menjadi perusahaan tertutup. Tindakan go privat merupakan korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go public. Pada tindakan go public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sedangkan pada tindakan go privat, perusahaan terbuka berubah menjadi perusahaan tertutup. Alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go privat yaitu karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dibebankan dan juga kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya-biaya dan kewajiban tersebut seperti tingginya biaya konsultan hukum dan akuntan publik, biaya penyelenggarakan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analisis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Oke, kita lanjutkan. Adapun dasar hukum perusahaan melakukan go privat, yang pertama berdasarkan peraturan mengenai benturan-benturan kepentingan, biasanya meliputi peraturan Bapepam. Kemudian yang kedua yaitu peraturan mengenai penawaran tender yang meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Berikutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kita lanjutkan ke prosedur dari perusahaan yang go privat. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Pertama-tama, perusahaan yang hendak go privat wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana go privat beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana perubahan status perusahaan dan dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan
anggaran dasar terkait yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana Go Pripat. Salah satu agenda RUPS yang harus diperhatikan yaitu agenda penunjukan penilai independen oleh pemegang saham independen untuk melakukan penilaian atas efek atau saham perseroan. Mengingat bahwa Go Pripat dilakukan melalui penawaran tender atau saham perusahaan, maka informasi mengenai rencana Go Pripat sangat mempengaruhi harga saham perseroan. Untuk menghindari fluktuasi harga, perusahaan atau perseroan dapat mengajukan permohonan suspens perdagangan saham kepada Bursa Efek di mana perusahaan ditawarkan, di mana adanya surat edaran dan RUPS yang independen atau pengumuman harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Surat edaran antara lain mencakup latar belakang dan alasan rencana Go Pripat, penilaian pihak independen atau saham perseroan, pihak yang akan melakukan penawaran tender, harga penawaran yang direncanakan, serta ketentuan-ketentuan RUPS dalam rangka Go Pripat. Panggilan untuk menghadiri RUPS juga harus diumumkan melalui surat kabar dan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS. Proses Go Pripat yang kedua yaitu melakukan penawaran tender. Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan Go Pripat wajib dilakukan melalui penawaran independen, melalui penawaran tender. Kemudian proses yang ketiga yaitu pasca penawaran tender. Jika setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses Go Pripat perusahaan, maka seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas pasal 55 angka 1, bahwa perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak setuju tersebut. Pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula oleh perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut, maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai Go Public dan Go Pripat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.